Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septinur Fitriani, NIM 1944163, Prodi S1 Akuntansi 6C, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kinerja keuangan pada Bank Permata Tbk. Selanjutnya adalah sejarah dari Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk dahulu bernama PT Bank Bali Tbk yang didirikan pada tanggal 17 Desember tahun 1954. Perusahaan kemudian mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BNLI pada tanggal 15 Januari 1990. Nama dari Bank Permata dibentuk dari penggabungan PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Patriot, PT Bank Prima Express, PT Bank Arta Media pada tahun 2002. Standard Chartered Bank dan PT Astra International Tbk lalu mengambil alih pada Permata Bank di tahun 2004. Selanjutnya adalah aspek permodalan. Pada aspek permodalan saya mengambil dua rasio. Yang pertama adalah primary ratio dengan rumus equity dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Di tahun 2019 jumlah dari equity sebesar 24.037.351 rupiah dibagikan dengan total aset pada Bank Permata sebesar 161.451.259 rupiah dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil 14,88%. Di tahun 2020 jumlah equity sebesar 35.071.453 rupiah dibagi dengan total aset sebesar 197.726.097 rupiah dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil sebesar 17,73%. Dari perhitungan tersebut dapat diambil analisis, yaitu berdasarkan perhitungan dari primary ratio, Bank Permata Tbk pada tahun 2019 sebesar 14,88% dan pada tahun 2020 sebesar 17,73%. Menunjukkan bahwa setiap 100 aset dijamin dengan 1.488 modal bank pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 17,73% modal bank. Jadi primary rasio pada Bank Permata Tbk terbilang sehat. Untuk rasio yang kedua adalah kapital rasio 1 dengan rumus equity dibagikan dengan total loan dikalikan dengan 100%. Di tahun 2019 total equity sebesar 24.037.351 rupiah dibagikan dengan total loan sebesar 90.225.841 rupiah dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil 26,64%. Selanjutnya adalah tahun 2020. Dengan total equity sebesar 35.071.453 rupiah dibagi dengan total loan sebesar 96.271.646 rupiah dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil sebesar 36,42%. Dari perhitungan rasio kapital rasio 1 itu dapat diambil analisis berdasarkan perhitungan dari kapital rasio 1 pada tahun 2019 sebesar 26,64%
dan mengalami peningkatan menjadi 36,42% pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan equity. Jadi dapat disimpulkan bahwa kapital rasio 1 pada Bank Permata Tbk terbilang sehat karena masih memenuhi standar minimum 10% sampai dengan 20%. Selanjutnya adalah poin yang kedua, aspek likuiditas. Pada aspek likuiditas saya mengambil rasio. Yang pertama adalah banking ratio dengan rumus total loan dibagikan dengan total deposit dikali dengan 100%. Di tahun 2019 jumlah total loan sebesar Rp90.225.841 dibagi dengan total deposit sebesar Rp58.558.352 dikalikan dengan 100% diperoleh hasil sebesar 154,7%. Dan pada tahun 2020 total loannya sebesar Rp94.271.646 dikalikan dengan total deposit sebesar Rp64.470.470 dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil sebesar 149,77%. Dari perhitungan tersebut dapat diambil analisis. Berdasarkan perhitungan banking rasio pada Bank Permata Tbk mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 154,7% dan di tahun 2020 sebesar 149,77%. Jadi, banking rasio pada Bank Permata Tbk terbilang kurang sehat karena semakin tinggi nilai banking rasio, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah. Artinya jumlah dana yang dikeluarkan melalui fasilitas kredit sudah tinggi sehingga jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit berikutnya menjadi semakin kecil. Rasio yang kedua adalah loan to asset ratio dengan rumus total loan dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Di tahun 2019, total loannya sebesar Rp90.225.841 dibagi dengan total aset sebesar Rp161.451.259 dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil sebesar 55,88%. Pada tahun 2020, total loan sebesar Rp96.271.646 dibagi dengan total aset sebesar Rp197.726.097 dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil sebesar 48,68%. Dari rasio tersebut dapat diambil analisis. Berdasarkan perhitungan loan to asset ratio pada Bank Permata Tbk mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 55,88% menjadi 48,68% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa loan to asset ratio pada Bank Permata Tbk kurang sehat karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh BI, di mana semakin rendah likuiditas bank tersebut berarti semakin besar kredit yang disalurkan dan semakin tinggi kredit yang dijamin oleh seluruh aset yang ada di bank. Untuk poin yang ketiga adalah aspek rentabilitas. Rasio yang pertama adalah
return on asset dengan rumus laba sebelum pajak dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Di tahun 2019, total laba sebelum pajak sebesar Rp2.10.735 dibagi dengan total aset sebesar Rp161.451.259 dikalikan dengan 100%. Dan diperoleh hasil sebesar 1,24%. Dan pada tahun 2020, laba sebelum pajaknya sebesar Rp1.615.349 dibagi dengan total aset sebesar Rp197.726.097 dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil 0,81%. Dari perhitungan return on asset dapat dianalisis, yaitu berdasarkan perhitungan return on asset di atas mengalami penurunan dari 124% di tahun 2019 dan 0,81% di tahun 2020. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh margin laba bersih dan perputaran total aktiva, sehingga apabila ROA rendah itu dapat disebabkan oleh rendahnya margin laba yang diakibatkan oleh rendahnya margin laba bersih dan rendahnya perputaran total aktiva. Untuk rasio yang kedua adalah return on equity dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagikan dengan total aset dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2019, total laba bersih setelah pajak sebesar Rp1.500.420 dibagi dengan total aset sebesar Rp24.351 dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil sebesar 6,24%. Pada tahun 2020, laba bersih setelah pajak sebesar Rp721.587 dibagi dengan total aset sebesar Rp35.071.453 dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil sebesar 2,5%. Dari rasio tersebut dapat dianalisis berdasarkan perhitungan ROE pada Bank Permata Tbk mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 6,24% menjadi 2,5% pada tahun 2020. Jadi ROE pada Bank Permata Tbk terbilang kurang sehat karena belum memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya adalah poin keempat, aspek risiko usaha. Rasio yang pertama adalah liquidity risk dengan rumus liquid asset dikurangi dengan short term borrowing dibagi dengan total deposito dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2019, liquid assetnya sebesar Rp10.386.547 dikurangi dengan short term borrowing sebesar Rp8.246.615 dibagi dengan total deposito sebesar Rp64.277.470 dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil sebesar 3,66%. Di tahun 2020, total liquid asset sebesar Rp6.808.151 dikurangi dengan total short term borrowing sebesar
Rp6.391 dibagi dengan total deposito sebesar Rp47.679.237 dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil sebesar 2,23%. Dari rasio tersebut dapat diambil analisis. Pada tahun 2019 nilai dari liquidity risk sebesar 3,66%, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 2,23%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menyanggah resiko kemungkinan kegagalan memenuhi kewajiban dapat dikatakan baik. Untuk rasio yang kedua adalah aset risk dengan rumus ekuitas dibagi dengan total aset dikurangi dengan cash securities dikali dengan 100%. Di tahun 2019 total ekuitas sebesar Rp24.037.341 dibagi dengan total cash sebesar total aset sebesar Rp161.451.259 dikalikan dengan total cash security sebesar Rp2.099.151 dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil sebesar 15,8%. Di tahun 2020, total ekuitas sebesar Rp351.443 dibagi dengan total aset sebesar Rp199.451.259 dibagi dengan total cash securities sebesar Rp3.550.056 dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil sebesar 18,8%. Dari rasio tersebut dapat diambil analisis. Hasil dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sebesar 15,8% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 18,8%. Peningkatan itu menunjukkan bahwa terdapat peningkatan resiko kerugian akibat penurunan nilai dari aset dan seberapa jauh penurunan tersebut dapat ditanggung oleh modal bank. Untuk poin yang kelima adalah aspek efisiensi usaha. Rasio yang pertama adalah leverage multiplier dengan rumus total aset dibagi dengan total kapital. Di tahun 2019, total aset sebesar Rp161.451.259 dibagi dengan total kapital sebesar Rp24.071.433 dan diperoleh hasil sebesar 6,71 kali. Di tahun 2020, total aset sebesar Rp197.951.259 dibagi dengan total kapital sebesar Rp35.071.443 dan diperoleh hasil sebesar 5,62 kali. Dari rasio tersebut dapat diambil analisis, yaitu dari hasil perhitungan di atas pada tahun 2019 nilainya sebesar 3,66 kali. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 5,62 kali.
Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menyanggah resiko kemungkinan kegagalan memenuhi kewajiban yang dapat dikatakan baik. Untuk rasio yang kedua adalah asset utilization dengan rumus operating income ditambah dengan non-operating income dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Di tahun 2019 hasilnya sebesar Rp2.010.735 dibagikan dengan total aset sebesar Rp161.451.259 dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil sebesar 1,24%. Di tahun 2020 jumlah operating income ditambah dengan non-operating income sebesar Rp1.615.349 dibagikan dengan total aset sebesar Rp197.451.259 dikalikan dengan 100% dan diperoleh hasil sebesar 0,81%. Analisisnya berdasarkan perhitungan asset utilization pada Bank Permata Tbk mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 1,24% menjadi 0,81% di tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan secara operasional maupun non-operasional. Sekian penjelasan saya mengenai analisis kinerja keuangan pada Bank Permata Tbk. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.